what do these two things have in common? As you can see, the box features a bar, and when the mouse presses the bar, it sometimes gets food, but other times nothing happens. Over time, the mouse learns that when it pushes the bar, it might receive food. So it pushes, and pushes, and pushes, until it gets its food. So then what does that have to do with this? We're obviously a lot different from mice, but the principle behind both the bar pushing and the scrolling is the same. The behavior is repeated until some kind of reward is delivered. Sound familiar? Topik pembahasan di video kali ini adalah dari segi dopamin dan bagaimana cara kalian bisa mengoptimalkan, menyehatkan sistem dopamin kalian. Kalau kita berbicara mengenai dopamin, pasti ada korelasi kuat dengan yang namanya addiction atau kecanduan. Kecanduan itu sekali lagi nggak selamanya buruk, karena ada juga kecanduan yang ini memiliki dampak positif bagi kehidupan kita. Ada beberapa kasus orang itu kecanduan berolahraga, kecanduan baca buku, kecanduan kerja, kecanduan jelajah alam, itu juga ada. Dan kecanduannya ini dalam tanda kutip ini jauh lebih sehat bagi diri mereka gitu. Tapi di satu sisi banyak juga orang yang struggle dengan kecanduan yang ini konteksnya negatif, atau PMO, gambling, stalk cewek-cewek bohai di Instagram dan macamnya. Karena kalau gue bisa analogikan, dopamin ini sama juga dengan sistem pencernaan kita. Kalau sistem pencernaan lo itu dikasih asupan makanan yang junk food, makanan minuman bergula, lu nggak pernah makan sayur, lu nggak pernah nge-detox sistem pencernaan lo, maka ada konsekuensi besar sistem otak lo, bagaimana cara lo bekerja itu nggak efektif. Tapi di satu sisi kalau sistem pencernaan lo itu lo konsumsi dengan makanan yang mengandung mineral, zat, buah-buahan, lo cukup ngerehidrasi tubuh lo, maka ini akan menimbulkan konsekuensi di mana tubuh lo itu akan bisa perform lebih better, lebih fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ya analogi itu sama juga dengan dopamin. Dengan sirkuit dopamin lo yang ada kemungkinan besar motivasi lo, mood lo, produktivitas lo itu menurun juga. Tapi dibandingin dengan sistem sirkuit dopamin lu yang sehat, maka ya semua hal di dalam kehidupan ini bakal jauh lebih enjoyable lah. Kita kan struggle, kebanyakan orang zaman sekarang dikit-dikit baca buku itu nggak tahan gitu. Dikit-dikit ketika nonton konten panjang kayak gini, mereka sambil scrolling, mereka sambil ngecek komen gitu. Ya itu adalah salah satu tanda dopamin mereka itu sudah. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam segmen 1. Apa itu dopamin? Apakah dopamin itu cuma sekedar hormon kenikmatan, hormon senyawa kimia yang dikeluarkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang ini ngasih kenikmatan atau pleasure activities gitu? Berdasarkan riset gue dari podcast, artikel, dan juga konten-konten edukatif di luar sana, definisi dopamin tentang kenikmatan itu bisa dibilang kurang tepat. Karena kenapa? Karena dopamin itu nggak cuma sekedar senyawa kimia yang keluar ketika kita melakukan kenikmatan, tapi dopamin ini memiliki peran penting ke dalam motivasi, mood, perhatian, dan juga memori. Karena kalau kita berbicara mengenai kenikmatan itu kan konteksnya nggak cuma negatif, karena ada juga kenikmatan yang positif. Oke, jadi definisi apa sih yang benar tentang yang namanya dopamin? Dopamin is a molecule in the brain and body that is closely linked to our sense of motivation. Dr. Andrew Huberman. Dopamin itu adalah sebuah molekul yang terdapat di otak kita dan ini berfungsi sebagai neurotransmitter, atau bisa kita sebut juga dengan sebagai jaringan-jaringan yang menghubungkan sinyal ke dalam bagian-bagian sel-sel neuron lainnya. Jadi definisi dopamin itu adalah sebuah molekul kenikmatan itu kurang tepat. Hal yang tepat itu adalah persiapan untuk mendapatkan kenikmatan atau hadiah. Jadi sistem dopamin kita itu adalah sebuah dorongan motivasi untuk kita bisa ngedapetin reward tersebut. Kalau gue bisa jelasin dengan cara visual, kalian bisa lihat gambar ini. Setiap jenis manusia yang normal keadaannya itu pasti mempunyai sistem dopamin, dan dopamin ini bakal mendorong kita untuk menginginkan sesuatu hal yang dimana hal ini bakal ngasih reward ke dalam diri kita. Tapi sayangnya sistem dopamin kita itu sudah banyak dimanipulasi oleh banyak hal. Contoh aktivitas yang memanipulasi sistem dopamin lo itu adalah PMO. Ini adalah alasan terbesar kenapa orang nonton porno itu pasti lanjut ke yang namanya masturbasi. Karena kenapa? Karena ketika lu nonton pornografi, dopamin ini bakal ngasih hasrat yang sangat kuat ke dalam tubuh lu untuk masturbasi atau prokreasi lah. Jadi otak lu itu dimanipulasi bahwa lu itu sedang prokreasi, padahal nyatanya lu itu cuma di belakang layar mainin alat vital lo. Dari situ sistem dopamin lu termanipulasi untuk lu bisa ngedapetin reward tersebut. Yang lu perlu lakukan itu adalah cuma ngebuka handphone lu, terus lu nge-search video porno di dalam HP lu. Jadi alasan terbesar kenapa banyak orang itu kecanduan ke dalam handphone mereka, karena di dalam handphone mereka itu pasti ada satu aplikasi yang ini ngasih reward ke dalam diri mereka, entah itu dari segi pornografi, sosial media. Kalau kita bisa analogikan dopamin ini ibarat makanan junk food dan juga makanan sehat. Kita nggak mau molekul dopamin kita ketinggian dan juga kerendahan. Karena kenapa? Karena kalau lu punya dopamin yang sangat-sangat rendah, ini berasosiasi dengan yang namanya depression, skizofrenia, psikosis. Sedangkan kalau dopamin lu itu ketinggian kayak overdosis dopamin, ini bakal berkaitan erat dengan yang namanya compulsive behavior atau perilaku kompulsif.
seseorang itu mempunyai permasalahan dalam memusatkan perhatian fokus kalian. Untuk kalian bisa mengidentifikasi apakah dopamin gue itu ketinggian atau kerendahan, kalian bisa lihat sendiri apa yang kalian rasakan di jangka panjang selama beberapa minggu ini. Kalau kalian mempunyai dopamin yang sangat-sangat tinggi, ada kemungkinan besar kalian nggak akan bisa memfokuskan perhatian kalian dalam satu titik gitu. Bagaimana otak kalian memproses informasi yang berdurasi panjang itu nggak bakalan bisa efektif. Jadi kalian itu menjadi orang yang kompulsif lah gitu. Dikit-dikit kalian baca buku, kalian scrolling, atau dosis konsumsi teknologi kalian dari segi sosial media atau pornografi itu bisa dibilang sangat-sangat tinggi. Itu adalah pertanda bahwa dopamin kalian itu sudah termanipulasi oleh aksi kalian sendiri. Dopamin itu bukan sekedar molekul kenikmatan, tetapi juga rasa fokus dan konsentrasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan goals yang kita inginkan. Gue bakal ulangi lagi supaya nggak misleading. Dopamine is a driving motivation and craving to seek reward. Mekanisme kita sebagai manusia itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya reward atau hadiah. Dopamine is about wanting, not about having. Dr. Anna Lamb. Dan ya, permasalahan dari segi dopamine itu bukan dari segi kenikmatan yang kita dapatkan. Sekarang berdasarkan riset, manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya pain and pleasure, kenikmatan dan rasa sakit. Jadi pain and pleasure ini ibarat yin and yang elemennya ini pasti bersatu. Kalau yinnya itu udah nggak ada, maka ada ketidakseimbangan lagi. Jadi untuk manusia itu bisa menyeimbangkan rasa emosional dan kesehatan mental mereka, butuh yang namanya pain and pleasure. Ketika lu sering melakukan aktivitas atau rutinitas yang memanipulasi dopamin lu, dimana lu mendapatkan suatu reward, lu mendapatkan sesuatu hadiah tanpa melakukan suatu effort, ini akan bisa mengganggu rewarding system di dalam otak lu. Dan ketika lu terlalu memanipulasi otak lu secara intens dengan kenikmatan-kenikmatan instan, effort lu tuh bakal terhambat lah gitu. Lu bakal mengalami gesekan yang sangat kuat ketika lu sudah mencoba effort melakukan sesuatu yang dimana hal ini membuat lu menjadi seseorang yang mempunyai sense of motivation yang sangat-sangat rendah. Alhasil produktivitas lu itu juga bakal menurun, dan hal ini memiliki efek yang sangat krusial ketika sirkuit dopamin itu udah kira-kira ya lu kebanyakan melakukan kenikmatan instan. Ketika sirkuit dopamin lu itu sudah rusak, ada kemungkinan besar lu bakal mengalami namanya dopamine imbalance atau ketidakseimbangan dopamin. Yang artinya ketika lu mengalami ketidakseimbangan dopamin, baseline lu itu bakal nurun. Lu nggak bakal menemukan kenikmatan atau ngerasa enjoy lagi ketika lu melakukan aktivitas yang normal gitu. Jadi akhirnya lu akan sangat ketergantungan dengan dopamin sampah lu. Dan dari artikel yang gue baca, it may also make you more susceptible to taking risks or developing addiction. Di sini ada beberapa gejala tentang yang namanya dopamine imbalance. Kesulitan untuk berkonsentrasi, mood swing, reduce pleasure activities. Artinya aktivitas yang lo lakukan kayak manusia pada umumnya itu nggak enjoy lagi gitu, nggak ada kenikmatannya lagi lah gitu. Gara-gara lo sudah kebanyakan mengonsumsi dopamin sama tersebut. Kayak ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu. Practical step untuk kalian bisa menyeimbangkan dan menyehatkan sistem dopamin kalian. Kalau tadi gue udah sempat mention, manusia tuh nggak bisa lari dari yang namanya rasa sakit dan kenikmatan. Setiap rasa sakit yang lo alami ada rasa kenikmatan. Baliknya, kalau lo merasakan rasa nikmat ada juga rasa sakit. Jadi dua hal ini sangat saling berkorelasi lah. Ini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Coba kalian lihat gambar ini. Person who seeks pain, person who seeks pleasure. Ketika orang ini kebanyakan makan junk food, makanan-makanan berkualitas tinggi, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Tapi sayangnya kenikmatan ini akan anjlok ke bawah baseline. Artinya ketika udah anjlok ke bawah baseline, mereka nggak enjoy lagi dalam menjalani aktivitas, yang berakhir hal ini malah membuat menginginkan kenikmatan jauh lebih besar lagi. Contohnya aja dari segi pornografi. Dan ketika dopamin lu itu sudah di bawah baseline, lu jangan ngelanjutin lagi. Cukup di situ aja, jangan lanjutin ke aktivitas yang ini malah menambah rasa kenikmatan sampah lu. Ketika orang ini mengonsumsi narkoba, mereka bakal mendapatkan rasa euforia yang sangat-sangat tinggi, tapi sayangnya ini bakal anjlok. Jadi kalau gua bisa rangkumkan, untuk lu menyehatkan dopamin lu harus lebih banyak mengalami rasa sakit. Dan rasa sakitnya itu apa? Kalian bisa lihat di gambar ini. Person who seeks pain. Ketika orang kerja keras di gym, mereka sakit-sakitan, otot mereka dirusak, mereka capek-capean saat berolahraga, hal ini bakal meningkatkan dopamin baseline mereka. Nggak cuma olahraga, ada beberapa artikel yang menyatakan ketika kalian itu ice bath atau mandi dengan air dingin, ini akan bisa meningkatkan dopamin kalian sekitar beberapa persen. Dan ketika kalian sudah keluar dari air dingin, dopamin kalian itu bakal lonjak ke atas, dan ya ini bakal balik ke posisi yang bisa dibilang jauh lebih seimbang. Jadi intinya dari gambar yang gue jelasin, kalau lu pengen menyehatkan dopamin lu harus mengalami yang namanya rasa sakit. Rasa sakit itu dari segi effort. Karena kenapa? Karena sistem dopamin kita tuh sudah dimanipulasi sama perusahaan-perusahaan setan, mau itu sosial media atau pornografi. Dimana untuk lu bisa ngedapetin reward, ya udah lu cukup mencet jari di handphone lu langsung dapetin reward. Dan dimana kalau lu melakukan hal ini secara intens, bakal ngerasa lu nggak butuh effort lagi untuk mendapatkan kenikmatan. Padahal faktanya di dalam kehidupan ini, untuk lu ngedapetin sesuatu hal pasti lu butuh usaha, lu butuh effort. Lu harus menantang diri lu sendiri supaya lu bisa enjoy dalam menikmati
kehidupan. Mulai dari sekarang kalau lu pengen meningkatkan sense of motivation lu, fokus lu, attention lu, dan juga mood lu, mulai perbanyak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan effort. Develop an effort lifestyle. Kita sebagai manusia itu tentu nggak didesain untuk diem scrolling kayak orang idiot gitu kan. Kerjaan kita cuma duduk main video games, ngestimulasi diri kita secara visual hanya dengan handphone dan laptop kita pasti butuh yang namanya gerak. Dan hal paling simpel untuk kalian bisa memperbaiki kadar dopamin kalian, kadar motivasi kalian, kadar kalian menikmati kehidupan ini, mulai tanamkan rutinitas atau habits yang ini membutuhkan effort. Karena dengan lu membiasakan otak lu melakukan sesuatu hal secara effort, secara slow, lu nggak langsung mendapatkan kenikmatan secara instan, maka otak lu tuh akan menyusun kerangka atau strukturnya ulang lah gitu. Dan dari beberapa artikel yang gue baca, untuk lu bisa mengatur kadar ulang dopamin lu, membiarkan diri kita merasa kesepian atau bosan, atau menemukan kesenangan dalam melakukan aktivitas yang lebih sederhana dan alami, dimana kita akan bisa mendapatkan kembali kendali atas hidup kita dan lebih mampu mengatasi perilaku kompulsif yang mungkin mengganggu kebahagiaan kita. Kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan, kesehatan mental, itu pasti nggak jauh dari molekul di dalam otak kita. Dan kalau molekul dopamin lo itu aktivitas sehari-hari ya cuman suatu hal yang nggak butuh mikir, ya lu gak bakal merasa bahagia coy. Jadi mekanisme di dalam kehidupan kita, kalau lu pengen merasakan bahagia, pengen merasakan sense of fulfillment, kalau lu pengen ngerasa terisi, ya mulai naruh effort di dalam diri lu. Karena tujuan kalian lahir di dalam dunia ini itu nggak cuma sekedar mainin alat vital kalian, nggak cuma sekedar scrolling. Jadi develop a effort lifestyle. Sekian dari gue, keep improving.